أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu wa fahamu ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita di sela-sela berbagai kesibukan kita, di sela-sela berbagai aktivitas kita saat ini. Hati, pikiran, dan seluruh anggota tubuh kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan taqarrub kepadanya melalui pelaksanaan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu, marilah kita jadikan Jumat ini bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Mari kita jadikan Jumat ini bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi Jumat kita jadikan sebagai sarana kita untuk melakukan tanwirul qulub, tanwirul afkar, dan tanwirul af'al, yakni sarana kita untuk melakukan pencerahan hati kita, pencerahan pikiran kita, dan pencerahan amal kita, sehingga dari Jumat ke Jumat terjadi perubahan keyakinan, tauhid yang kokoh kuat, ibadah yang tertib dan khusyuk, akhlak semakin agung dan sempurna, serta hubungan sosial kita semakin luas dan banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Jika itu yang terjadi, Jumat kita termasuk Jumat yang mabrur. Jumat kita menjadi Jumat yang mabrur. Jumat kita menjadi Jumat yang mabrur, yaitu adalah Jumat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Jumat yang dapat memberikan pancaran sinar pencerahan bagi banyak orang. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Bahan renungan kita pada Jumat kali ini, marilah kita bersama-sama untuk meneguhkan kembali bahwa setiap orang ingin hidup sukses, bahagia dan berkah. Sekali lagi, setiap orang, khotib dan pasti jamaah ingin hidup sukses, bahagia dan berkah. Mengapa tiga kalimat ini adalah harus senantiasa hadir? Sebab orang yang sukses belum tentu bahagia. Ada yang orang sudah sampai kepada cita-cita untuk mendapatkan sesuatu. Ada yang orang cita-cita ingin mendapatkan seorang istri, sudah dapat, tetapi belum tentu bahagia. Oleh karena itu yang harus kita tanamkan visi dalam hidup kita adalah supaya hidup sukses, setelah sukses bahagia, dan setelah bahagia harus melahirkan sebuah keberkahan. Ada orang yang sukses, bahagia, tetapi tidak memberikan manfaat bagi banyak orang. Padahal kehadiran kita ke muka bumi ini, kaum muslimin ini, pribadi maupun secara kolektif adalah harus memancarkan sinar, memberikan manfaat bagi banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Untuk itulah, bagaimana supaya kita bisa hidup sukses, bahagia dan berkah itu? Maka tidak usah cari-cari role model dari kelompok-kelompok lain, tetapi kita cari dari apa yang pernah terjadi dan menimpa kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Mu'ad bin Jabal pernah datang kepada Rasul kita yang agung Muhammad SAW. Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah, bagaimana supaya aku bisa hidup sukses, bahagia dan berkah. Rasul yang agung Muhammad SAW menjawab, dan hadis ini bisa diakses di dalam hadis Al-Ba'i nomor 18, kumpulan 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Di situ adalah nomor 18. Rasul yang agung Muhammad SAW pernah memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal. Apa isinya? Yang pertama adalah yang disampaikan Rasul yang agung Muhammad SAW supaya Mu'ad bin Jabal bisa sukses, bahagia dan berkah. Pertama adalah ittaqillah haitsuma kunta. Ya Mu'ad, jika engkau ingin hidup sukses, ingin hidup bahagia dan ingin hidup berkah, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kamu berada, tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Jika ini adalah kita yang meminta nasihat kepada Rasulullah SAW, dipastikan Nabi yang agung akan memberikan jawaban yang sama. Apa makna ittaqillah haitsuma kunta? Paling tidak adalah ada 3 makna dari ittaqillah haitsuma kunta. Pertama, Nabi memesankan kepada Mu'ad bin Jabal, jika ingin sukses maka harus senantiasa udzukurullaha katsiran, yaitu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir di sini adalah bukan hanya sekedar mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Zikir di sini bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat-kalimat mulia, kalimat-kalimat agung, tetapi zikir di sini adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Banna. Beliau pernah menyampaikan, wa'lam ya ahi anna zikra laisa al-qawliya. Wahai saudaraku, pahami, zikir itu bukan hanya sekedar mengucapkan subhanallah walhamdulillah, wa anna talabal ilmi zikrun, wa anna talabal rizki zikrun. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah bagian daripada zikrullah. Sesungguhnya mencari nafkah itu adalah bagian daripada zikrullah. Wa kullu amaliyah zikrun. Setiap amalan yang kita lakukan sesungguhnya adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu harus kita ciptakan, harus kita niatkan, dan harus kita wujudkan zikir makna yang luas ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nabi mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal, termasuk mengajarkan kepada kita, jika kita ingin hidup sukses, bahagia dan berkah itu adalah harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mengingat itu Rasul yang agung Muhammad SAW memberikan panduan secara rinci.
tidak ada satu aktivitas yang kita lakukan tidak ada doanya. Itu adalah bagian dari supaya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membedakan antara kita selaku muslim, antara kita manusia tauhidi, antara kita hamba yang bertauhid dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak bertauhid. Mau makan, ingat sama Allah, dituntun sama Rasul yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana. Kalimat Allah di bawah. Maka ketika kita makan, maka ingatlah bahwa Allah yang telah memberikan kenikmatan makan. Faktanya, dari sekian hidup kita, pernah kita tidak bisa menikmati makan. Meskipun makanan itu banyak, makanan itu enak, tetapi karena dikasih sakit, maka kita tidak bisa menikmatinya. Mau minum, ada doanya. Mau pergi dari Makassar, mau pergi dari Papua, mau pergi dari Jakarta, ataupun dari daerah lain yang sekarang datang ke Masjid Al-Jabar ini, zikrullah, perjalanan, bismillahi majreha wa mursaha wa inna rabbi laghafurur rahim. Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mau masuk masjid, zikrullah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Mau masuk WC, mau ambil air wudhu, bahkan mungkin ada kepentingan hajat yang lain, zikir kepada Allah, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu hakikat inti daripada keinginan kita supaya hidup sukses, bahagia, dan berkah. Dan itulah pembeda kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan itulah pembeda kita dengan hamba-hamba yang lainnya. Hamba yang lainnya, non-muslim, dipastikan tidak akan ada tuntunan seperti ini. Mau makannya bagaimana, mau ke WC-nya mau bagaimana, akan berbeda. Apalagi kalau kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Kalau kita di rumah punya ayam, kalau kita di rumah punya kucing, apakah kucing pada saat mau masuk rumah pakai doa, zikir kepada Allah? No. Apakah ayam pada saat mau masuk ke WC baca doa? Tidak. Apakah pada saat mau makan? Tidak. Jadi kalau kita tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat kepada Allah pada saat kita mau makan, mau minum, mau tidur, mau jalan, termasuk mau ke toilet, apa bedanya kita dengan binatang-binatang itu? Malah Al-Quran mensinyalir kal an'am bal hum adall. Jika manusia yang sudah mengaku dirinya sebagai muslim, apalagi sudah mengaku dirinya sebagai mukmin, tetapi sikap perilakunya tidak islami, maka kal an'am, persis seperti binatang, persis seperti ayam, persis seperti kucing. Bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup bahagia, ingin sukses, bahagia, dan berkah, yang pertama adalah ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ingatlah kepada Allah di mana kamu berada. Jika sudah ingat kepada Allah, maka akan memunculkan pancaran sifat-sifat positif yang ada dalam diri kita. Satu, akan menjadi manusia yang jujur karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia jujur, maka dipastikan orang itu akan baik. Jika orang itu baik, dipastikan dia akan sukses, bahagia, dan berkah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa idal birra yahdi ilal jannah. Biasakan hidup jujur, karena jujur itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu adalah akan membawa kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keberkahan. Oleh karena itu, makna daripada ittaqillah haitsu ma kunta, yang pertama zikir. Yang kedua, bisa bermakna adalah tegakkan hukum Allah sesuai dengan kemampuanmu. Yang penting punya himmah, punya keinginan, punya cita-cita untuk mewujudkan semua hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pengembangan profesi, maupun dalam kehidupan bertetangga, bahkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Maka harus punya cita-cita untuk mewujudkan semua ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan kita, meskipun
dipastikan tidak akan bisa menegakkan semua itu. Tetapi Allah begitu sayangnya, wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Islam adalah agama yang sangat menyenangkan. Bagaimana tidak menyenangkan? Kita wajib melaksanakan sholat secara utuh pada saat kita sehat, mulai dari takbir, posisi berdiri, sampai ada ruku, ada sujud. Setelah itu salam. Tetapi jika tidak dalam keadaan sehat, maka Islam membolehkan sholat tidak usah sempurna seperti itu. Yang penting sholat sambil duduk. Kalau bisa tidak sambil duduk, maka sambil berbaring. Ini adalah ajaran yang sangat logis dan rasional. Oleh karena itu, yang paling terpenting adalah semangat, himmah, cita-cita, keinginan untuk mewujudkan syariat Islam secara utuh dan menyeluruh. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menuntut kita, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Itu yang pertama, pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Jika ingin hidup sukses, jika ingin hidup bahagia, jika ingin hidup berkah, maka satu, zikrullah, dua, tegakkan hukum Allah. Kalau dua kalimat ini hidup dalam setiap tarikan nafas kita, menjadi manusia yang jujur, maka selamat. Kalau mau menjadi manusia yang jujur, bakal menyelamatkan orang banyak. Tetapi sebaliknya, kalau tidak jujur, pribadi celaka, negara celaka. Faktanya, ketika ada saudara kita, apakah itu hilaf, apakah itu disengaja, mengambil hak-hak rakyat, terus ketahuan diganti bajunya dengan pakaian yang berwarna orange, yang rugi bukan hanya dirinya, tetapi negara dirugikan, rakyat dirugikan, umat dan masyarakat dirugikan. Itu artinya tidak berkah, walaupun berlimpah di mana-mana. Tetapi kalau ketahuan, maka semuanya dirampas. Oleh karena itu, kaum muslimin harus menjadikan bahwa kejujuran itu adalah merupakan mahkota dalam kehidupannya. Kita boleh kehilangan harta kekayaan, kita boleh kehilangan jabatan, kita boleh kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tapi satu, kaum muslimin itu tidak boleh kehilangan kejujuran dalam hidupnya, yaitu dalam bentuk ittaqillah haitsu kunta. Sebab kejujuran kalau tetap ada di dalam dirinya, maka satu saat harta kekayaan, jabatan bisa diambil kembali dan bisa kembali datang dengan sendiri. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak jujur, kalau kita menjadi pendusta, kalau kita menjadi pembohong, kalau ketahuan, kalaupun jabatan sudah tinggi, diturunkan, dihinakan, dan disorot oleh media seluruh internasional. Harta kekayaan yang sudah diambilnya dirampas sama negara. Apakah tidak hina? Betapa pentingnya zuribat alaihim zillah aina masukibu illa bihablillah. Hubungan dengan Allah itu penting, mengingat Allah itu penting. Untuk apa? Menjadi pengawas dalam kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasul kita yang agung kepada Mu'adz bin Jabal, selain ittaqillah azma kunta, maka yang kedua adalah ittabi'is sayyi'at al-hasanat tamhuha. Wahai Mu'adz, kamu adalah manusia biasa yang bisa jadi setiap hari kamu bisa hilang, bisa apa, sehingga berbuat salah. Maka kamu ketika berbuat hilang dan salah itu, tutupi kesalahanmu itu dengan banyak-banyak kebaikan. Kita sebagai manusia, apakah kita sebagai imam dalam keluarga, apakah kita sebagai karyawan dalam sebuah institusi, apakah kita sebagai pemimpin dalam sebuah institusi, maka sangat tidak mungkin kita tidak berbuat hilang, sangat tidak mungkin kita tidak berbuat salah. Oleh karena itu, orang yang hebat itu adalah ketika dia berbuat salah, mengakui kesalahannya dan memberhentikan kesalahannya, dan cita-citanya tidak untuk melakukan kembali, bahkan ditutupilah dengan banyak kebaikan, sehingga nanti pada saat yang hisab, jika hari ini khatib berbuat salah dua, tetapi ditutupi dengan 20 kebaikan, sebab catatan malaikat terang-terang dan hati itu tidak akan pernah pupus dan dihapus,
tidak bisa disogok. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan oleh seorang manusia kecuali di situ adalah ada penulisnya. Pama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Catat. Kesalahannya catat 2. Tetapi ternyata ditutup oleh 20 kebaikan. Maka ketika dihisab, dihitung semuanya 20 lawan 2 berarti masih ada kelebihannya 18. Masih punya kesempatan, punya peluang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Nabi untuk akhirat, apalagi kalau di dunia. Tidak ada orang kalau kita berbuat salah kita minta maaf, bahkan kita mendoakan, apalagi sampai kita memberikan hadiah. Aduh, mohon maaf, saya hilang, lupa. Mudah-mudahan saya tidak mengulang kembali. Saya doakan, semoga Bapak bisa memaafkan saya. Dan dari situlah dikasih hadiah. Apakah dalam bentuk gift, apakah dikasih uang dan sebagainya. Orang kalau begitukan, dia akan senang. Artinya adalah kita menutupi kesalahan itu adalah dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Apalagi kita, ya sebagai imam, yang kemungkinan kesalahan dan kehilapan itu adalah akan terjadi dengan orang-orang yang terdekat kita. Kalau suami dengan istri, kalau ayah dengan anak, kalau atasan dengan bawahan, kalau sesama kerja dengan tidak akan yang dengan orang tua kita yang jauh, yang satu di Makassar, yang satu di Jakarta. Tetapi dengan orang-orang terdekat itu, maka ketika kita mengakui kehilapan dan kehilafan itu, segeralah kita untuk menutupi kesalahan itu dengan banyak kebaikan. Yang terakhir yang disampaikan Rasul kita yang agung Muhammad SAW itu adalah wahalikin nas bihulukin hasanin. Wahai Mu'ad, jika engkau ingin hidup sukses, bahagia dan penuh berkah, maka berinteraksilah dengan banyak orang tanpa melihat agamanya apa, keyakinannya apa, ya sukunya apa, budayanya bagaimana, status sosialnya apa. Perlakukan mereka adalah dengan cara yang agung dan mulia. Sebab hakikatnya ketika kita berbuat baik sama orang lain itu adalah bukan untuk kita, tetapi kebaikan yang kita buat itu adalah untuk diri kita, akan kembalinya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in ahsantum li anfusikum wala in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kebaikan itu adalah bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, akan dijawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, keselamatan bagi kamu sekalian, dijawabnya keselamatan pula bagimu, bahkan keberkahan bagimu sekalian. Itu sangat luar biasa. Dan orang itu punya naluri, ketika orang itu berbuat baik pasti ingin memberikan kebaikan yang lebih baik lagi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berinteraksilah dengan siapapun, dengan tanpa melihat agamanya apa, keyakinannya apa. Termasuk kalau kita disakiti dan dilukai, dicaci, dimaki, tidak usah dibalas. Biarkan nanti juga capek sendiri. Ya gitu. Tidak usah dibalas, akan capek sendiri. Tetapi kalau kita membalas maka akan menjadi api, percikan api yang terus membara, membesar. Tetapi kalau dibiarkan dia capek sendiri, malah suatu saat akan malu. Mengapa? Ajaran Rasul itu sangat indah dan agung. Sebab kalau kita membalasnya karena beda agama, karena beda suku dan sebagainya, jangankan dengan sesama manusia, dengan makhluk yang lain pun Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membalas kejelekan orang lain. Tapi yang harus dibalas itu justru adalah kebaikan orang lain dengan balasan yang lebih baik. Itu yang terpenting. Oleh karena itu, kalaupun dalam kehidupan yang sangat majemuk, jangankan dalam sebuah negara besar seperti Indonesia ini, dalam kehidupan keluarga saja, kita antara suami, istri, anak-anak kita ada 3, kemungkinan semuanya tidak akan sama. Boleh kita beda pandangan, boleh kita beda pendapat, tapi satu yang tidak boleh, di mana ketika perbedaan itu adalah jangan sampai menyakiti, melukai orangnya. Sebab hakikatnya ketika kita melukai dan menyakiti orang lain, sesungguhnya sedang menyakiti dan melukai penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang Hindu, orang Buddha, Kristen, kalau kita sakiti, sesungguhnya kita sedang menyakiti penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang harus kita bangun adalah justru dengan kebaikan-kebaikan itu. Mudah-mudahan mereka, subhanallah,
Islam begitu sangat damai dan agung sehingga mereka tertarik dengan agama yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan pelajaran kisah Mu'adz bin Jabal dan Rasulullah itu bagi siapa yang ingin hidup sukses, bahagia dan berkah, maka ikuti nasihat Rasul. Satu, bertakwalah kita dimanapun kamu berada. Ingatlah Allah dimanapun kita berada. Ingat Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sampai ke usia pun tetap harus ingat sama Allah. Yang kedua, jika kita berbuat hilaf, tutupi kehilapan itu. Jika kita berbuat salah, tutupi kesalahan itu dengan banyak kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga, jadilah manusia yang ramah, santun, rendah hati kepada semua orang tanpa melihat agamanya apa, keyakinannya apa. Jika itu hamba Allah, perlakukan mereka dengan agung dan mulia. Maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang sukses, bahagia dan berkah seperti apa yang dialami oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang kita sampaikan dalam khutbah singkat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tanwirul qulub, tanwirul afkar, dan nanti setelah ini kita bisa melaksanakan menjadi tanwirul amal, mencerahkan amal kita menjadi lebih baik. Akhirnya adalah kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam perlindungannya, semoga kita senantiasa dalam hidayahnya, dan semoga kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.